Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Nah guys, jadi di episode kali ini aku udah nyiapin satu cerita horor yang berjudul Rumah Rombe. Nah, mungkin di antara kalian ada yang udah pernah dengar ataupun ada yang udah pernah baca tentang cerita ini. Nah, tapi kali ini spesial buat kalian, aku bawakan lewat video aku dengan cara dan gaya bahasa aku sendiri. Nah guys, tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya biar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, jangan berlama-lama, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cekidot. Oke guys, di video kali ini adalah lanjutan cerita Rumah Rombe. Ini adalah part 2-nya. Nah, buat kalian yang belum nonton part satunya, aku saranin supaya kalian nonton part satunya dulu guys. Kenapa? Agar kalian paham dengan alur ceritanya. Nah, jangan langsung loncat ke part yang ini ya guys. Nah, oke, sekarang kita masuk ke ceritanya. Rupanya Pak Albert tidak menghentikan pembicaraan ini. Padahal gue udah nunjukin gelagat yang gak nyaman. Si Eeng berasa dijaga sama dia. Kamu hati-hati ya. Kalau kamu nunjukin ketidaksukaan kamu sama Eeng, takutnya dia apa-apain kamu. Pak Albert bicara itu sambil tertawa. Sedangkan gue cuma bisa pucet. Yang paling jahat ada di area dapur dan kamar mandi lama. Kayaknya penunggu tetap. Bentuknya mirip pasukan jin, kata Pak Albert. Wajahnya serem-serem. Gak pernah ketawa kayaknya. Di kamarnya ada mbah-mbah tua. Gak cuma satu, tapi banyak sekali. Pak Albert menerawang jauh. Saya penasaran. Rumah ini sepertinya dibangun di atas tanah pembantaian. Kemudian Pak Albert nunjukin pohon jambu air. Kamu tahu apa yang ada di sana? Katanya. Kuntilanak merah. Di sebelahnya ada 4 kuntilanak putih juga. Tahu bedanya? Ucap Pak Albert. Gue semakin gak nyaman. Yang merah itu ganas. Yang putih juga sama, tapi yang merah biasanya main fisik. Tampaknya dia nggak suka sama saya. Pak Albert nyengir kembali. Setelah lama, akhirnya gue beranikan diri untuk bertanya. Bapak nggak takut toh? Pak Albert kemudian mengatakan, Tuhan yang menciptakan mereka. Kenapa harus takut? Gue antara kagum dan bingung. Sampai akhirnya gue inget dan ngomong. Nama pemilik sebelumnya memang Bu Rombe, Pak. Katanya beliau meninggal karena... Pak Albert memotong ucapan gue. Disantet ya? Saya yakin pasti disantet. Bapak tahu dari mana? Tanya gue. Bau daun jarang. Di kamarnya menyengat bau daun jarang. Dan juga masih ada makhluk yang membawa santetnya. Ucap Pak Albert. Maksudnya Pak? Si Eeng. Sekarang sedang main sama jinnya. Dia yang menyerupai Mamah Rombe. Bapak nggak takut Eeng kenapa-napa? Tanya gue khawatir. Kenapa takut? Pada dasarnya mereka kayak kita. Butuh teman, mungkin mereka bisa lihat kalau Eeng nggak seperti kebanyakan manusia. Gimana maksudnya Pak? Menurut kamu mereka jahat apa tidak? Jahat Pak, kata gue lagi. Mereka jahat karena sudah membawa maut pada Bu Rombe. Pak Albert cuma tersenyum kemudian balik bertanya. Yang jahat mereka apa yang nyuruh? Gue tertegun. Yang nyuruh Pak. Benar, kata Pak Albert. Di agama saya mengajarkan kedamaian. Tapi pada dasarnya manusia memang serakah. Mereka nggak lebih dari objek sebagai jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu. Kalau mereka sudah mengganggu, itu karena awalnya terganggu. Di sini, kita harus banyak bercermin. Hidup berdampingan lebih baik. Pak Albert kayak tahu sesuatu yang ada dalam diri gue. Semua kalimatnya menohok. Seolah memukul gue dengan anggapan bahwa semua makhluk semacam itu ya jahat. Padahal ada sisi lain yang bisa diambil bila kita bijaksana. Gue akhirnya yakin bila Pak Albert memang sudah benar menempati rumah ini. Tapi gue nggak tahu bila dia menyembunyikan sesuatu. Karena ketika gue tahu, gue sangat prihatin dengan akhir keluarga ini. Minggu pagi adalah hari kartun bagi anak-anak. Karena gue nggak punya TV dan satu desa yang punya bisa dihitung jari. Gue pergi ke rumah Venus. Gue inget Venus pamit mau ke warung. Akhirnya
Cuma gue yang nonton TV di ruang tengah. Eeng ada di kamar. Jarak antara ruang tengah dan kamar Eeng hanya beberapa langkah saja. Pas gue lagi asik-asiknya nonton kartun, gue kaget waktu Eeng teriak kencang. Si Eeng ini memang kerjaannya aneh-aneh. Gue nggak sekali dua kali lihat dia ngomong sendiri, lompat-lompat sendiri. Sekarang teriak. Akhirnya gue ngecek dan buka pintu kamarnya. Di rumah sedang kosong. Pak Albert dan Bu Eli ada acara di gereja. Begitu gue lihat apa yang terjadi, gue panik. Si Eeng seperti orang ayam, dengan posisi tidur di lantai. Dia menjerit, kaki dan tangannya bergerak-gerak. Gue kebingungan. Akhirnya lari mendekatinya. Begitu tepat di depan Eeng, punggung si Eeng tiba-tiba nekuk. Badannya nggak normal, asli. Kayak ada tenaga yang gede menekuk badannya dia. Gue akhirnya lari keluar rumah. Di depan ada Venus baru balik dari warung. Gue langsung bilang, Eeng kerasukan. Kami masuk barengan. Pas pintu dibuka, gue lihat Eeng lagi tiduran di atas ranjang. Tampak tidak terjadi apa-apa. Venus lihat gue dengan wajah bingung. Gue lebih bingung lagi. Gue jelasin, tapi Venus cuma iya-iya aja. Gue berencana mau cerita ke Pak Albert, tapi kayaknya dia nggak bakal peduli. Toh, dia yang ngebiarin Eeng main-main sama begituan. Besoknya, gue dengar berita mengejutkan. Pak Albert dan Bu Eri mau cerai. Di sini gue baru tahu, ternyata dari semua orang yang tinggal di keluarga ini, rupanya Bu Eli yang paling tersiksa. Dan sekarang gue paham kenapa beliau sekarang jauh lebih kurus. Gue nggak mau cari tahu, tapi Venus cerita kalau awalnya Bu Eli ngajak pindah rumah lagi. Tapi Pak Albert menolak keras-keras. Beliau beralasan sudah nyaman tinggal di lingkungan ini. Bu Eli akhirnya mengalah. Tapi bagai api dalam sekam. Teror yang dilalui Bu Eli buat gue mikir lagi. Apa yang dilakukan Bu Eli sehingga mereka mengganggu sebegitu hebatnya sama beliau. Rupanya ada sesuatu yang janggal dengan semua ini. Dan ini dimulai oleh Pak Albert sendiri. Bu Eli mengancam akan pergi dengan Eeng. Si Venus akan ikut dengan Pak Albert. Rupanya ini ditentang lebih keras. Eeng tetap tinggal. Venus boleh pergi dengan Bu Eli. Gue yang dengar mereka selalu bertengkar bikin gue gak nyaman. Terlebih Venus merasa dirinya gak diinginkan. Sedangkan adiknya yang memiliki kekurangan justru diperebutkan. Gue cuma bisa bersimpati. Akhirnya Venus dan Eeng tetap tinggal di tempat ini. Gue akhirnya tanya apa yang membuat Bu Eli gak nyaman. Rupanya awalnya dari luka misterius di tubuh Bu Eli. Gue yang dengar langsung curiga. Gejalanya mirip seperti Bu Rombe. Lebamnya di mana kata gue? Di badan, biru-biru. Pernah waktu Pak Albert tidak di rumah, Bu Eli sedang mau istirahat. Lalu tepat saat dia merebahkan badannya, tubuhnya seperti ditekan dengan sangat keras. Sebegitu kerasnya sampai tidak bisa menjerit dan itu terjadi sampai pagi. Pas Pak Albert pulang, Bu Eli menangis. Bu Eli menceritakan semuanya, tapi Pak Albert hanya mengatakan mungkin efek kelelahan. Semua terus terjadi sampai akhirnya Bu Eli tidur. Mulai memimpikan aneh-aneh. Salah satunya, dia dikepung oleh makhluk-makhluk hitam yang besar-besar. Bu Eli hanya bisa menjerit, melihat mereka marah. Ini terus berlangsung, seperti teror yang tidak ada habisnya, yang membuat Bu Eli akhirnya tidak kuat. Ketika dia melihat Eeng, badannya panas. Dan dari hidungnya keluar darah terus-menerus. Setiap mau dibawa ke rumah sakit, Pak Albert akan menolaknya, mengatakan ini hanya sakit biasa. Bu Eli akhirnya pergi setelah tidak sanggup lagi untuk tinggal di rumah ini. Venus akhirnya sadar ketika dia mengatakan ada yang gak beres sama rumah ini. Setelah tinggal di sini keluarga gue kayak tertimpa sial terus-menerus. Gue cuma bisa ngebatin, firasat gue gak enak sama si Eeng. Apa yang gue khawatirin rupanya benar. Eeng anak yang hiperaktif itu mendadak menjadi anak pendiam. Bahkan terkadang seharian hanya murung di kamar. Gue merasa ada yang disembunyikan.
Selama ini gue nggak pernah menghabiskan waktu sama Eeng. Namun hari ini ketika gue lihat dia ada di dalam kamarnya, gue mendekatinya, mencoba berinteraksi dengan dia. Setiap gue ajak dia bicara, dia hanya mengatakan, hati-hati. Awalnya gue pikir itu hati-hati. Ternyata itu adalah mati. Semakin lama, Pak Albert juga terlihat mencurigakan. Beberapa kali gue dengar Pak Albert jadi bahan omongan warga. Mulai dari dia yang sering keluar rumah malam-malam buat pasang dupa, atau teman-temannya yang perilaku dan penampilannya aneh. Hal ini membuat banyak warga cemas. Venus juga merasa ada yang berubah dari adiknya. Setiap malam, dia seperti mendengar suara yang berasal dari kamar adiknya. Eeng, suaranya seperti suara tertawa. Hanya saja itu suara perempuan. Waktu itu malam hari, gue kebetulan lagi main ke rumahnya Venus. Tiba-tiba gue kaget waktu ada yang bertamu malam hari. Rupanya itu Mbah Timan. Siapa Mbah Timan? Beliau adalah ketua RW. Pak Albert yang menemui Mbah Timan, didampingi Pak RT. Gue nggak sengaja curi dengar obrolan mereka tampak serius. Jangan lakukan ini Pak, kata Mbah Timan. Kasihan, begitu juga dia anak Bapak, darah daging Anda. Gue mencoba mengorek informasi. Apa yang dikatakan Mbah Timan mendapat penolakan. Seolah Pak Albert tidak paham ke arah mana tujuan dari percakapan mereka. Gue sendiri melihat Eeng semakin pucat. Badannya bahkan terlihat seperti tulang berbalut kulit. Venus mengatakan si Eeng sekarang lebih sering muntah. Masalahnya, setelah dia muntah, hidungnya akan mengeluarkan darah. Puncak dari tragedi ini terjadi ketika Jumat Kliwon. Gue dikejutkan dengan teriakan dari Venus. Dia menjerit meminta tolong. Warga yang mendengar segera berkumpul. Venus segera membawa mereka masuk ke dalam rumah. Di sana, Eeng terbujur kaku dengan mata melotot. Gue syok bukan main, karena baru kali ini gue lihat seseorang meninggal dengan cara tidak wajar seperti ini. Kejadian yang gak wajar ini jadi berita besar. Banyak yang menduduh Eeng meninggal karena ditumbalkan oleh Pak Albert. Pak Albert sendiri sedang tidak ada di tempat karena beliau sedang ada urusan seperti biasanya. Namun, begitu beliau pulang dan mendengar berita ini, Pak Albert tampak menangis seperti anak kecil. Bu Eli datang ke rumah itu lagi. Amarahnya memuncak dan terjadilah pertengkaran hebat sampai semua warga bisa mendengar apa yang terjadi. Seperti warga, Bu Eli menuduh kematian Eeng ada hubungannya dengan Pak Albert. Namun, tidak ada bukti apapun. Rentetan kejadian ini masih mengganjal di pikiran gue. Namun, gue juga nggak bisa membuktikan apapun. Tapi, satu hal yang nggak pernah gue lupain adalah kepergian Pak Albert dari rumah itu menyisakan satu masalah yang paling fatal. Konon, ada satu warga yang pernah melihat Pak Albert menggali tanah belakang rumah di samping kamar mandi lama. Galiannya menyerupai kuburan, namun ukurannya tidak terlalu besar, dan rumor yang menyebar itu adalah kuburan milik Eeng. Walaupun itu sekadar rumor, namun sejak dengar itu, setiap gue kepikiran halaman belakang rumah Rombe, gue kebayang kalimat Eeng Ati yang berarti mati. Keluarga yang terakhir jujur, gue nggak begitu kenal. Karena waktu mereka menempati rumah Rombe, gue udah pindah rumah. Tapi gue masih sering main buat inget-inget kejadian apa saja yang terjadi. Bisa dibilang di sini Pak Albert rupanya membuka petaka yang sebenarnya. Keluarga yang terakhir adalah suami istri yang baru dikaruniai anak masih bayi. Mereka berasal dari keluarga muslim, setahu gue. Karena saat pertama mereka menempati rumah itu, diadakan pengajian dan syukuran. Lalu, di mana cerita ini dimulai? Ceritanya dimulai ketika mereka sudah sebulan menempati rumah ini. Kabar dari yang gue dengar, setiap malam hari terdengar suara tangisan bayi mereka yang tidak mau berhenti. Sang ibu seringkali menimang-nimang untuk membuat si bayi tenang. Kamar yang ia pakai adalah kamar bekas
Eeng dan Ibu Rombe. Semakin larut, si bayi semakin menjadi-jadi. Tangisannya membuat sang ayah heran, karena ini terjadi hampir setiap hari. Namun, anehnya, ketika jendela kamar itu dibuka, si bayi berhenti menangis. Bayi kadang memiliki penglihatan yang jauh lebih sensitif. Lalu, apa yang membuat si bayi menangis, manakala jendela masih ditutup? Rupanya, ada sesuatu yang senantiasa mengganggu bayi itu saat ada di kamar bekas si Eeng. Mungkinkah itu Eeng? Lalu, kenapa si bayi berhenti menangis manakala jendela itu dibuka? Rupanya, dulu Eeng sangat takut dengan kuntilanak merah yang ada di pohon jambu tepat di samping kamarnya. Pertanyaannya, kemana jin yang dulu selalu bermain bersama Eeng? Kunci jawabannya adalah Pak Albert lah yang menjadi sumber dari masalah ini. Bagaimana gue bisa tahu? Karena Mbah Timan lah yang akhirnya harus membereskan semuanya. Gue akan coba susun detail dari semua kisah ini lewat sudut pandang Mbah Timan ketika beliau menceritakan ini kepada kakek gue. Gue harap kalian bisa memperhatikan setiap detail, karena rupanya semua kejadian ini berhubungan satu sama lain. Jujur, nuntasin cerita ini dini hari seperti ini bikin gue merinding. Tapi gue udah janji mau nyelesain malam ini, jadi ayo kita lanjut. Kalian ingat, dengan Mbah Putri, si pemilik rumah yang pertama. Rupanya suami beliau yang pertama adalah pemilik sebenarnya rumah ini. Seorang londo, namun beliau sudah meninggal karena hal misterius. Di sini, Mbah Timan mengatakan bila Mbah Putri rupanya adalah Bahulaweyan. Apa itu Bahulaweyan? Konon, mereka yang seorang Bahulaweyan adalah mereka yang diikuti oleh pasukan jin. Dan siapapun yang menikahi Bahulaweyan akan mendapatkan petaka berupa kemalangan, kesialan, bahkan kematian. Hal inilah yang terjadi kepada 14 mantan suami Mbah Putri. Yang mengerikan adalah semua jasad mantan suaminya dikuburkan di bawah fondasi rumah. Itulah alasan kenapa rumah ini tinggi di beberapa tempat, sedangkan tanah dapur lebih rendah dari yang lainnya. Mbah Putri sendiri menyadari dirinya seorang Bahulaweyan, sehingga akhirnya beliau membuat perjanjian bahwa ia tidak akan pernah menikah lagi setelah pernikahannya ke-14. Sebagai gantinya, ia mendapatkan satu bahu pusaka sebagai imbalan balik segala kesialan itu. Batu itu disimpan Mbah Putri tepat di salah satu kamar dapur yang dijaga oleh nenek-nenek dan pasukan jin. Sehingga tanah di sana menjadi tanah keramat. Tanah yang tidak akan bisa sembarangan digali, apalagi dijadikan hunian bagi mereka yang tidak tahu sejarahnya. Semeninggalnya Mbah Putri, pasukan jin itu tetap tinggal di sana, menjaga batu pusaka yang ditinggalkan Mbah Putri. Kemudian, kepemilikan beralih ke tangan Bu Rombe. Di sini, Bu Rombe tidak tahu menahu musibah apa yang beliau peroleh ketika tanpa sengaja ia menemukan batu itu. Namun, Bu Rombe tidak menyadarinya karena cara menemukan batu itu hanya melalui mimpi beliau. Apa yang Bu Rombe lakukan membuat pasukan jin murka sehingga akhirnya mereka mulai mengganggu, membuat pikiran Bu Rombe semakin kacau, manakala manusia sudah semakin lemah. Memudahkan mereka dikuasai akal dan pikirannya. Jin perempuan yang dikirim untuk menyakiti Bu Rombe melalui anaknya Rachel, rupanya mendatangkan konflik dengan pasukan jin rumah itu yang merasa terganggu. Ketika energi negatif bertemu dengan energi negatif, maka akibatnya adalah tolak menolak. Jin perempuan itu rupanya cukup kuat sehingga ia menuntaskan segalanya saat Bu Rombe semakin lemah dan lemah hingga akhirnya meregang nyawa. Sayangnya, ketika Jin Santet sudah menunaikan tugasnya, kontraknya terhadap si pengirim akan dianggap lunas, sehingga akhirnya jin perempuan itu menetap di kamar Bu Rombe. Disinilah Pak Albert tahu tentang batu pusaka itu dari jin perempuan yang kebetulan menyukai Eeng. Syarat yang ditawarkan adalah nyawa Eeng. Pak Albert setuju dengan syarat itu.
Kontrak yang dijalin manusia dan bangsa jin memang bersifat mengikat, sehingga konsekuensi apapun yang harus diterima. Salah satunya adalah serangan masif pasukan jin terhadap Bu Ellie. Namun, hal ini tidak juga diindahkan oleh Pak Albert yang sebegitu inginnya dengan batu pusaka yang konon bisa mengangkat derajat manusia. Mbah Timan memperingatkan Pak Albert untuk atas konsekuensi yang dia buat. Pasukan jin itu bersifat menjaga, tidak menyerang. Karena sebelum jauh ada mereka di sini, rumah ini sudah berdiri di atas tanah yang ditinggali bermacam-macam makhluk ganas. Salah satunya kuntilanak merah. Namun, karena ada pasukan jin itu, semua memiliki daerahnya masing-masing. Yang buat gue sedikit merinding dengan cerita ini adalah korban tumbal akan senantiasa penasaran. Itulah alasannya kenapa Eeng tidak pernah meninggalkan kamar itu. Dengan semua kesimpulan yang Mbah Tirman ceritakan membuat gue jadi tahu Pak Albert berhasil mendapatkan batunya. Konsekuensi yang dia dapat, keluarganya hancur. Eeng tewas sebagai tumbal. Sekarang, semua yang ada di sana menjadi bebas. Dan hal ini menimpa keluarga ini. Teror yang paling sering mereka dapatkan adalah setiap malam. Seringkali terdengar suara wanita menangis, dan bila dicari suaranya menghilang. Ketika tidak dicari, suaranya akan terdengar lagi. Ini terjadi sepanjang malam. Di dapur, rupanya ditinggali oleh makhluk berawakan besar. Sayangnya, ia hanya mengganggu dengan menjatuhkan barang-barang dapur. Di siang hari, kadangkala si istri selalu mendengar suara kaki berlarian. Terkadang, ranjang berdencit seolah-olah ada yang menginjak ranjangnya. Beberapa kali sudah diadakan pengajian hingga memanggil orang pintar. Hampir semua menjawab dengan jawaban yang sama. Tanah ini bukan tanah yang cocok untuk tempat tinggal. Sebegitu hitamnya tempat itu. Sampai akhirnya ketika malam hari di mana sang ibu pergi untuk membuang air, saat ia kembali, jabang bayi yang ia tinggalkan di dalam kamar menghilang. Yang pertama kali menawarkan bantuan tentu saja Mbah Timan, yang dibantu para warga. Mereka semua diminta berkumpul di luar rumah, sementara Mbah Timan membaca ayat suci. Warga yang dikirim sebelumnya mengkonfirmasi tidak menemukan apapun. Suasana saat itu tegang, sangat teramat tegang. Sampai akhirnya Mbah Timan memerintahkan warga mengambil barang-barang dapur yang bisa dibawa, khususnya yang menimbulkan suara. Dibantu warga, barang-barang segera ditabur. Riuh suasana seperti sebuah pesta. Dan Mbah Timan mulai berjalan memutari rumah. Satu demi satu beliau melihat makhluk-makhluk itu memenuhi segala tempat, menari mengikuti tabuhan barang-barang dapur warga. Ketika berhenti tepat di kamar mandi lama, Mbah Timan melihat sosok nenek tua yang tubuhnya 3 kali tubuh Timan. Rambutnya panjang sampai menyentuh tanah. Begitu melihat Mbah Timan, wajah makhluk itu melotot marah. "Kembalikan, itu bukan anakmu." Makhluk itu tidak menggubris. Jangan sampai saya menggunakan cara yang kasar untuk memintanya. Para warga yang sedari tadi mengikuti Mbah Timan menabuh semakin keras. Sebegitu kerasnya. Sampai makhluk itu menari-nari mengikuti tabuhan warga. Mbah Timan segera mengambil bayi yang ada di kakinya. Disembunyikan di bawah pohon, seukuran mata kaki. Yang anehnya, sebelumnya para warga tidak ada yang bisa melihat ada bayi di sana. Bayi dikembalikan dengan selamat ke pangkuan orang tuanya. Lalu Mbah Timan berujar, "Rumah ini tidak baik untuk ditinggali. Yang baru saja mengambil bayi kamu itu Wewe Gombel. Sebelumnya dia tidak pernah berani ke sini. Tapi sekarang jadi berani karena rumah ini sangat dingin. Namun, kalau panjenengan masih ingin tinggal, saya sarankan siapkan mental. Yang di sini bukan hanya kuntilanak, Wewe Gombel, tapi masih banyak lagi yang lainnya. Jadi, saya serahkan keputusan sama kalian." Mendengar itu, pasangan suami istri itu akhirnya mengikuti apa yang Mbah Timan katakan. Mereka hanya menempati rumah itu tidak lebih dari 2 bulan. Selebihnya,
Hingga saat ini rumah itu dibiarkan kosong. Menjadi monumen paling dihindari bahkan hingga saat ini. Terakhir gue lihat rumah itu 4 bulan yang lalu. Masih kokoh berdiri meski tanpa kehidupan tidak terlihat sama sekali. Yang pertama kali gue ingat setiap kali melihat rumah itu adalah kejadian-kejadian yang membuat gue kembali berpikir. Betapa kecilnya gue di tengah rahasia-rahasia yang gak gue pahami sebagai manusia. Begitu kecil dan polos. Sekali lagi, gue gak berniat menakut-nakuti kalian. Gue hanya sekedar berbagi. Ada kalanya hal-hal seperti ini bisa menjadi pelajaran untuk mawas diri kita semua. Bahwa sebagai manusia, tidak sepantasnya kita bersombong diri dengan menghalalkan segala cara untuk meraih apa yang kita inginkan. Yang jelas, gak akan ada orang di desa gue yang bakal melupakan satu dari ratusan rentetan hal-hal yang di luar nalar itu yang pernah terjadi di sini. Gue tutup thread ini dengan satu pesan. Ada yang lebih besar dari apa yang kita sebut dengan dunia ini. Jadi, kenapa kita tidak memintanya kepadanya saja, bukan kepada yang menyekutukannya. Terima kasih sudah mau membaca cerita gue. Mungkin lain waktu gue bisa berbagi cerita yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, cerita Rumah Rombe sudah tamat, sudah selesai. Nah, tapi jangan khawatir. Setelah cerita Rumah Rombe ini, aku udah nyiapin satu cerita lain yang akan aku sajikan khusus buat kalian yang gak kalah horor dan gak kalah scary-nya dari cerita Rumah Rombe ini. Nah, jangan lupa buat kalian yang suka dengan cerita dan videonya, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya biar aku makin semangat lagi untuk buat videonya dan aku semakin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, sampai bertemu di episode selanjutnya. Mungkin terakhir dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.